Berita mengejutkan kembali datang dari Ustadz Yusuf Mansur yang lagi-lagi mendulang dampak miris terkait masalah dana investasi yang ia jalani. Ya, kemarin rumah Ustadz Yusuf Mansur yang berada di Cipondoh, Tangerang kembali digeruduk puluhan orang yang mengaku sebagai jamaah dari kawasan Cibubur, Jawa Barat. Mereka kembali memenuhi janji mereka yang saat kedatangan pertamanya berjanji akan kembali datang dengan massa yang lebih banyak lagi bila tuntutan mereka belum juga dipenuhi oleh Ustadz Yusuf Mansur. Dalam kedatangannya kali ini, para korban secara kompak melakukan mubahalah secara sepihak, membacakan sumpah bersama-sama di hadapan kuasa hukum Ustadz Yusuf Mansur yang dimana itu sebagai bentuk unjuk rasa mereka karena mengaku sudah ditipu secara massal hingga mengalami total kerugian mencapai 55 miliaran rupiah. Kami hari ini yang akan mewakili mendengar keinginan tujuan dari Bapak datang. Silakan nanti Bapak sampaikan tujuannya kepada kami, karena klien kami berhalangan untuk hadir. Berhalangan untuk hadir ya. Jadi begini, kedatangan yang pertama tentu sebagai Muslim ini tentu silaturahmi ya. Sebagaimana juga Yusuf Mansur, Jam'an Nur Khotim Mansur alias Yusuf Mansur ini datang ke Masjid Darussalam secara baik-baik. Kalau menurut saya malah saat itu memelas. Ada investasi yang pengen masyarakat itu ikut investasi. Presentasinya awalnya itu adalah Yusuf Mansur. Saya sebagai korban, sebagai saksi juga, yang mana saat itu saya mendengar dengan telinga saya, kemudian melihat dengan mata saya, dan saya hadir di sana, gitu ya. Nah, tentu kalau ini misalnya berhalangan hadir dan ini hanya diterima oleh kuasa hukum, yang pertama tadi silaturahmi, dan yang kedua yaitu nanti ada mungkin pembukaan dari 5 pilar. Kemudian selanjutnya adalah kami akan bermubahalah di depan ini sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah subhanallahu ta'ala. Demi Allah subhanahu wa ta'ala. Demi Allah subhanallahu ta'ala. Demi Allah subhanahu wa ta'ala. Demi Allah subhanallahu ta'ala. Demi Allah subhanahu wa ta'ala. Kami bersumpah. Kami bersumpah. Kami investor bisnis batubara. Kami investor bisnis batubara. Jabal Nur. Jabal Nur. JBN. JBN. Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Yang awal bisnisnya batubara dipresentasikan oleh Jam'an Nur Khotim Mansur, alias Ustadz Yusuf Mansur, alias Yusuf Mansur, di dalam Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Benar-benar telah menyetorkan uang investasi dalam bisnis batubara tersebut. Sampai dengan saat ini modal investasi kami belum dikembalikan. Dan keuntungan juga tidak dibagikan. Sebagaimana janji Jam'an Nur Khotim Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur alias Yusuf Mansur dan kawan-kawannya. Tapi sebaliknya, kalau pernyataan Jam'an Nur Khotim Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur alias Yusuf Mansur di Dagu Channel dan TV One yang mengingkari
bisnis batubara tersebut dengan mengatakan tidak pernah presentasi bisnis batubara dan tidak terlibat dalam bisnis batubara serta tidak mengenal adiansah, tidak benar atau bohong. Semoga Allah Subhanahu Ta'ala segera melaknat, mengazab dan menghancurkan yang sehancur-hancurnya Jam'an Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur, keluarganya dan kawan-kawannya dalam bisnis batubara ini. Jadi begini, ketika ini macet atau gagal bayar, demi Allah bahwa Yusuf Mansur itu datang ke Legenda Wisata. Di sana itu kalau nggak salah di Gedung Serbaguna sekolahan di sana, dia mengatakan, Bapak Ibu jangan khawatir, nanti saya yang akan menyelesaikan ini dengan cara mencicil. Setelah itu memang ada mencicil tapi kecil-kecil, misalnya ada 300, 500 dan lain sebagainya. Begitu ya. Ya, juta. Kemudian seingat saya ada teman saya juga dari BNT mengatakan bahwa dia pernah juga mencicil dengan ada satu unit kendaraan, mereknya apa, Hyundai ya, yang miring, Honda miring itu. Hyundai itu kata saya nggak tahu. Tapi saya lihat mobilnya warnanya cerah, kalau nggak warna putih, warna silver lah begitu. Yusuf Mansur mengatakan bahwa keuntungan ini bersih ada 28,6%. 28,6% itu dibagi menjadi 3. Setengahnya 14,3, 11,3 itu untuk Yusuf Mansur disumbangkan kepada kepada Pondok Pesantren Daku, ya kan? Ya, yayasan Daku. Kemudian yang 3% itu kepada BMT Darussalam sebagai manajemen fee, ya kan? Kemudian yang 11,3 itu kepada para investor. Kedatangan para korban yang turut melampiaskan kekecewaannya lantaran mengaku sering dikecewakan atas ketidakhadiran Yusuf Mansur, kini membuat Ari Sunaria selaku kuasa hukum dari Ustadz Yusuf Mansur pun buka suara mengenai alasan sang klien yang dituding tidak pernah menemui korban. Selain itu juga kuasa hukum dari Ustadz Yusuf Mansur itu nampaknya merasa tidak terima dan turut mengomentari aksi yang dilakukan oleh para oknum yang mengaku korban dalam kasus penggelapan yang melibatkan kliennya itu. Lantas, seperti apa tanggapan kuasa hukum Ustadz Yusuf Mansur mengenai adanya aksi unjuk rasa tersebut? Kegiatan ini sebenarnya kami sudah melakukan jawaban atas pemberitahuan mereka di tanggal 11. Tanggal 12 berdasarkan data kami, surat tersebut sudah diterima oleh pihak security untuk disampaikan kepada yang mengatasnamakan Yayasan 5 Pilar ini. Kami sudah mengajukan keberatan kami atas kegiatan ini karena dampak kegiatan sebelumnya yang telah kami sampaikan dalam surat tersebut, gitu kan. Yang pertama adalah ubah ini tidak diatur dalam hukum positif kita. Yang pertama itu. Yang kedua adalah proses investasi batubara ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Jakarta Selatan, yang mana masih dalam tahap mediasi, gitu kan. Saya juga menekankan dalam persidangan pada saat itu kepada prinsipal penggugat dalam hal ini Bapak Jai ini, bahwa mari kita sama-sama menghormati proses persidangan yang ada, gitu kan, dan berdasarkan hukum positif yang ada. Yang ketiga adalah yang ingin kami sampaikan, belum ada putusan positif dari pengadilan negara kita, gitu kan, secara inkrah mengatakan bahwa Yusuf Mansur yang bertanggung jawab atau Ustadz Yusuf Mansur yang bertanggung jawab atas kerugian atau misalnya tuduhan-tuduhan tersebut, gitu kan. Bukan nggak mau, tadi saya sudah sampaikan berhalangan beliau. Saya tidak bisa menjabarkan lebih dari itu. Cukup sih menurut saya alasannya. Harap teman-teman ketahui kalau namanya kuasa hukum itu berhak mewakili, mendampingi dan sebagainya. Dalam hal ini kami sekarang yang adalah berusaha untuk mewakili beliau, gitu kan.
apapun yang kami katakan adalah representasi dari keinginan beliau. Justru hal ini sudah saya sampaikan kepada prinsipal lawan waktu di persidangan karena kami keberatan dengan cara beliau seperti ini. Karena tidak ada komunikasi kepada kami, pemberitahuan kepada kami untuk datang ke sini gitu kan. Karena bisa teman-teman tahu sendiri bahwa prinsipal lawan itu adalah seorang pengacara. Di mana kode etik pengacara adalah ketika seseorang sudah memberikan kuasanya kepada seorang pengacara, tolong diberitahukan dulu pengacaranya kalau misalnya ingin datang atau menghubungi prinsipal. Saya rasa begitu. Saya kurang tahu. Yang saya ketahui sih 2 kali. Sama hari ini ya.